Halo sobat ruang cerita dan motivasi, akhirnya berjumpa lagi ya di sesi video pada sesi kali ini. Salam sehat dan happy ya untuk kita semuanya. Oh ya, pada sesi kali ini kita akan bahas hal yang lumayan panjang ya. Karena tema yang aku ambil ya kali ini lumayan penting, pakai banget ya. Apa sih kak temanya? Baiklah adik kakak semuanya, today aku akan bahas tentang overthinking ya. Siapa nih yang saat ini lagi terjadi dalam pikiran-pikiran takut, cemas, khawatir, padahal belum tahu atau belum tentu apa yang kalian pikirkan itu benar ya, bahkan terjadi ya. Jadi bakal terjadi begitu. Nah, come on guys, inhale, exhale ya. Jadi tarik nafas, buang, tarik nafas, buang begitu ya. Terus tenang dulu ya, tenang dan ambil air minum, redakan kekhawatiran kalian begitu ya. Oke, by the way, jujur banget ini. Aku sekalian cerita pengalamanku sendiri ya, dimana aku juga tidak jarang ya untuk pernah overthinking begitu ya. Bahkan selama ini bisa dibilang sering overthinking dan memang membuat membuat mood kita tuh berubah seketika ya. Jadi berubah seketika. Perasaan tak nyaman, cemas dan khawatir seketika begitu ya. Rasanya bener-bener tidak enak banget lah. As time goes by, seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai kurangi rasa overthinkingku dengan banyak berdoa mungkin ya. Zikir, teknik pernapasan yang tadi aku kasih tahu ya. Relaxing dan mencoba berpikir realistis dan support diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat baik dan afirmasi yang positif begitu ya. Lama-kelamaan kita pasti akan akan berubah, akan bisa mengurangi rasa-rasa itu, mengurangi rasa overthinking, cemas, khawatir begitu. Nah, pasti akan ada hasil bagus untuk kesehatan mental kita nantinya ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Mulai bahas tentang overall about overthinking, oke? Overthinking adalah kecenderungan untuk memikirkan sesuatu hal ya secara berlebihan dan berulang-ulang begitu. Jadi jika seseorang sering merasa terjebak dalam pikiran yang tak berujung, terus-menerus menganalisis segala kemungkinan dan khawatir berlebihan tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum tentu terjadi kebenarannya, terus maka kemungkinan mereka sedang overthinking ya. Oke sahabat, mari kita kenali ya tanda-tanda dan dampak overthinking serta cara mengatasinya ya, biar kita tahu semuanya ya. Oke, overthinking saat ini sudah menjadi pembahasan yang melekat banget ya di kalangan anak muda juga umum sih ya. Ketika seseorang mengalami overthinking justru ini akan menghambat penyelesaian masalah dan bukan untuk mencari solusi jalan keluar ya. Jadi seringkali orang tidak menyadari sedang mengalami overthinking. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui apa itu overthinking supaya memiliki kesadaran akan hal ini terhadap diri sendiri. Oke? Sudah siap ya menyimak ya apa itu overthinking? Yang baru gabung silakan boleh dulu like, subscribe, komen, dan share juga bunyikan tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari channel ini kalian akan tahu ya. Oke, mari kita bahas. Apa itu overthinking? Nah, overthinking yang berasal dari kata over dan thinking yang artinya berpikir berlebihan ya. Ini adalah suatu momen di mana seseorang tenggelam dalam pemikiran di otaknya. Di otaknya sendiri, di pemikirannya sendiri, di pikirannya sendiri yang menghasilkan suatu kecemasan dan kekhawatiran pada diri sendiri ya. Jadi overthinking ini menguras tenaga dan waktu serta membawa penderitanya pada kondisi tidak produktif ya. Hal ini dapat menjadi gejala kronis seperti anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Jika kemudian overthinking ini membuat penderitanya berpikir jauh dari realita. Karena apa? Karena begitu tenggelam dalam pemikirannya sendiri begitu guys. Jadi jangan terlalu tenggelam dalam overthinking ya. Oke. Kecemasan atau kekhawatiran akan sesuatu hal yang ada di pikiran dapat menyebabkan gejala psikologis serius seperti perubahan mood secara drastis ya, kecemasan berlebihan, hingga depresi. Lalu apa saja kak tanda-tanda overthinking? Ayo apa saja? Adakah kalian yang sedang mengalami overthinking? Coba komen di bawah ya. Apa penyebabnya dan apa saja itu bentuknya. Oke, beberapa gejala berikut merupakan gejala general yang dialami oleh seorang overthinker atau orang yang mengalami overthinking ya.
Namun ada baiknya untuk mengkonsultasikan kondisi kita kepada tenaga ahli atau dokter ya, agar tidak terjadi self-diagnosed. Jadi tidak mendiagnosa diri kita sendiri, oh aku kenapa ini, ini kok kayak gini, takut berlebihan dan sebagainya ya. Yang pertama mungkin apa? Susah untuk tidur alias insomnia, bahkan insomnia akut ya. Oke, ketika kita mulai overthinking, pikiran dan otak akan terus berpikir atas asumsi ya, pemikiran negatif di dalam otak dan pikiran kita. Kinerja otak ini akan sulit untuk diistirahatkan ya, dan jika dipaksakan maka akan muncul perasaan gelisah dan takut begitu guys ya. Siapa yang sering mengalami gangguan tidur, tidak bisa tidur malam, banyak pikiran, mungkin mikirin hutang atau mikirin apa, bisa jadi ya, nggak bercanda. Oke, kemudian selalu merasa lelah, selalu merasa capek, badannya nggak enak. Hal ini dapat terjadi karena apa? Pikiran gelisah pada diri seorang overthinker ini akan menyita waktu dan tenaga. Nah, yang aku baca nih dari beberapa artikel, ketika seseorang berpikir secara berlebihan dan membuatnya menjadi stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol ya. Jadi hormon penghasil stres ya. Nah, jika hormon ini dihasilkan secara terus-menerus, secara konstan dapat membuat tubuh menjadi kelelahan. Ibaratnya ketika kita menjalankan mobil ya pada gigi yang salah, atau pas kita naik motor mungkin giginya salah, mungkin kita akan tetap bergerak tapi tidak terlalu jauh ya, jadi pelan-pelan, langsam gitu ya. Paham nggak? Paham ya. Kemudian nomor 3, tidak percaya dengan penilaian diri sendiri, dengan asumsi diri sendiri ya. Jadi tidak percaya dengan asumsi diri kita sendiri. Kita akan merasa selalu perlu orang lain untuk menilai suatu hal, misalnya pakaian kita, gaya bicara kita, hingga hal-hal kecil yang kita lakukan. Tidak pedean ya, dikit-dikit merasa insecure. Nah, kita tidak percaya atas penilaian kita sendiri, sehingga selalu meminta penilaian orang lain, meminta saran, meminta kritikan, nasihat atau apa begitu, tapi yang over ya. Oke, kemudian lagi apa? Merasa takut akan masa depan. Nah, ini yang biasanya terjadi pada sebagian besar orang. Bukannya merasa senang atau mengapresiasi semua hal yang sudah kita capai, kita justru khawatir berlebihan akan masa depan kita. Jadi belum beranjak ke sana, tapi kita sudah mikir nanti gimana ya, bisa nggak menghidupi keluarga, bisa nggak menghidupi anak istri, bisa nggak menyekolahkan anak, bisa nggak ini itu. Itu pikiran berlebihan ya. Come on, jadi pikirkan yang sekarang ini dulu, jangan yang terlalu jauh dulu ya. Oke, kemudian sakit secara fisik ya. Terakhir dan yang lebih parahnya lagi, kita bisa jadi dapat merasakan sakit kepala atau punggung, begal-begal mungkin sakit karena overthinking kita, banyak pikiran. Hal ini merupakan tanda bahwa kita sangat perlu mengistirahatkan diri ya. Begitu ya. Jadi kita perlu mengistirahatkan diri biar relax, enjoy. Jadi otot biar lemes lagi, tidak tegang terus begitu ya. Oke, mari kita bahas cara mengatasi overthinking ya. Jadi ada beberapa cara yang dapat dicoba ya untuk mengurangi overthinking. Apa aja itu? Nah, kita dapat menerapkannya saat sedang mengalami hal ini ya. Yang pertama, kita harus memunculkan emosi positif pada diri kita sendiri. Ya. Jadi adanya perasaan positif yang ada di dalam diri kita dapat mencegah munculnya overthinking secara sering ya. Perasaan positif yang dimaksud di sini adalah perasaan bahagia ya, bersyukur dan cinta yang diimbangi oleh kapasitas intelektual yang kita miliki. Jadi rasa cemas dan gelisah ini juga dapat dikurangi dengan kembali atau mencari support ya. Mencari support system kita. Support system ini adalah hal yang dapat membantu kita untuk berpikir positif ya, dan tidak tenggelam dalam pemikiran overthinking secara serius ya. Nah, kemudian apa? Ucapkan kata-kata positif pada diri kita sendiri. Saya harus percaya dengan diri saya sendiri, saya tidak seburuk yang saya pikirkan, saya akan berasumsi positif pada diri saya sendiri. Jadi berasumsi positif itu penting ya. Jangan terlalu khawatir pada masa depan dan aku akan baik-baik aja. Ini hanya
kekhawatiranku saja tidak akan terjadi begitu ya. Jadi afirmasi positif seperti ini akan mensupport diri kita ya dari dalam. Nah, afirmasi ini yang akan membantu kita untuk berhenti overthinking dan menjadi mood booster kita. Nah, pada saat malam hari sebelum kita tidur dan pagi saat setelah bangun, efek afirmasi tersebut akan dapat memaksimalkan energi positif yang ada pada diri kita sendiri ya. Oke, kemudian istirahat ya, istirahat cukup. Jadi istirahat merupakan poin penting untuk mengurangi kecemasan dalam diri kita. Kita harus merelaksasikan pikiran dan jiwa raga kita serta memikirkan hal-hal yang menenangkan dan menyenangkan. Tidur sebentar dan istirahat karena pikiran kita. Suatu studi menemukan ya bahwa waktu tidur memiliki pengaruh terhadap peningkatan stres emosional hingga 30% ya. Itu menurut artikel yang aku baca ya, di beberapa artikel. Kemudian yang berikutnya, peka terhadap diri sendiri ya. Maksudnya gimana Kak? Nah, ini mungkin merupakan part atau bagian yang paling susah ya, tapi kita perlu peka terhadap diri kita sendiri. Coba untuk peka tentang kecemasan yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, dan kita sadari bahwa apakah itu hal yang didasari atas hal yang wajar atau sudah masuk pada overthinking ya. Begitu. Jadi kita harus pikirkan ya. Harus peka juga terhadap diri sendiri. Nah, selain itu, mulai mengenali cara berpikir kita dan perhatikan pada saat otak kita itu mulai overthinking dan menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran ya. Jadi, jika perlu dicatat ya, dengan langkah ini kita bisa mulai mengurangi dan mencoba menghilangkan overthinking yang ada pada diri kita, begitu ya. Paham ya guys ya? Oke, kemudian apalagi Kak? Lakukan aktivitas fisik untuk distraksi ya. Maksudnya apa? Jadi emosi positif juga dapat muncul dengan aktivitas yang memacu kita untuk terkoneksi dengan badan kita lagi ya. Badan kita akan lebih fresh. Jadi distraksikan otak kita dari overthinking ini dan bebaskan sistem kognitif ya. Sistem kognitif kita dari hal tersebut. Seperti dengan melakukan olahraga, meditasi, yoga, jalan-jalan healing hingga refreshing. Begitu biasanya ya. Mungkin jalan-jalan di sekitar rumah, pagi jogging, jalan kaki, jalan sehat, jalan cepat, terus mungkin aerobik bisa juga ya. Stretching, nah penting juga. Nah, overthinking dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Hal ini mungkin membuat pikiran kita nyaman dan tenggelam di awal, tetapi hal ini dapat menjadi permainan otak yang berbahaya jika kita terlalu lama terjebak di dalamnya. Nah loh, jadi jangan terlalu larut dalam overthinking ya. Gak baik, gak sehat buat kita ya. Coba jalani hidup sesuai realita, sesuai kenyataan pada saat ini agar kita bisa menyadari bahwa semua hal yang kita cemaskan belum tentu menjadi kenyataan. Berpikir secukupnya, jangan terlalu berlebihan ya. Dampak overthinking bagi kesehatan apa saja? Nah, jadi berbagai masalah kesehatan yang mungkin terjadi jika kita terlalu banyak berpikir itu akan menyebabkan kita mengalami beberapa hal dalam kesehatan kita ya. Contohnya apa? Baik, yang pertama stres. Bener nggak? Bener dong. Salah satu dampak buruk dari overthinking ini adalah stres. Beneran deh, itu beneran. Ini dikarenakan pikiran kita menjadi sibuk memikirkan hal-hal yang tidak semestinya kita pikirkan bahkan secara berlebihan ya. Sehingga tekanan psikologis menjadi lebih besar begitu. Pikiran kita jadi stres, tertekan, bahkan bisa depresi ya, jangan sampai. Kemudian sistem saraf pusat dalam tubuh akan mengirim sinyal ke kelenjar adrenal dan melepas hormon stres dalam jumlah banyak. Jadi gejala fisik akibat stres yang mungkin kita rasakan termasuk sakit kepala, ya, mual, konsentrasi terganggu, detak jantung meningkat dan nafas ngap-ngapan, tergesa-gesa begitu. Paham ya? Oke. Kemudian apa? Gangguan mental atau memperparah gejalanya. Ya. Jadi gangguan mental ini akan menyerang kita. Nah, jika kita mengalami stres dan terus overthinking, resiko terjadinya penyakit mental seperti gangguan kecemasan, anxiety disorder tadi ya, depresi dan serangan panik akan semakin tinggi.
rasanya tuh cemas terus, ya. Pikiran kita kacau. Dan orang yang sudah memiliki penyakit mental ini berpikir berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan, bisa memperparah gejalanya, ya. Hal ini bisa mempersulit pengobatan dan menurunkan kualitas hidup, ya. Tentunya biasanya begitu. Jadi mengganggu kesehatan intinya, ya. Dan apa? Peningkatan berbagi resiko penyakit lain, ya. Jadi perlu kita pikirkan jangan sampai terjadi. Oke guys, itu saja mungkin ya dampak dari overthinking. Jadi mulai sekarang kita harus menguranginya, berpikir positif, dan mungkin rajin berolahraga biar kita terhindar dari stres ya. Istirahat cukup, kurangi begadang, makan makanan sehat, juga sering mendengarkan motivasi-motivasi positif ya, ada di YouTube mungkin, atau afirmasi-afirmasi positif, dan ini akan membantu kita untuk mensupport diri kita, dan juga sayangi diri kita. Kita harus juga mensupport diri kita sendiri dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi harus mulai mengurangi overthinking dari sekarang, karena overthinking tidaklah baik. Nah, bagi kalian yang sedang mengalami overthinking, coba komen di kolom komentar ya, apa sih yang kalian rasakan. Nanti aku akan balas satu-satu ya. Oke, thanks for watching guys. See you on the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam.